Kaisar sudah tiba. Tangcu Setianwu. Planar ini monitor yang sangat-sangat menarik untuk dibahas. Biar nggak berpanjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Tangcu sendiri dulunya adalah brand yang bernama T-Force. Mungkin kalau kita lihat di sini masih ada brand T-Force, yaitu T-Force Yuan Li. Tapi sekarang sudah berganti nama jadi Tangcu Audio Yuan Li. Jadi trilogi pertama dari brand Tangcu Audio sendiri adalah T-Force Yuan Li atau sekarang namanya Tangcu Yuan Li, dan diikuti dengan Simin Li untuk trilogi part 2-nya. Dan sekarang sudah ada Setianwu sebagai pelengkap triloginya. Kalau saya tidak salah mungkin Setianwu ini harusnya trilogi ketiga sih, tapi saya nggak pasti. Mungkin kalau kalian lebih paham bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Tapi kedua ini monitor di sebelah kanan saya ini menggunakan single dynamic driver sebagai drivernya, sedangkan di sebelah saya ini menggunakan planar 14,5 mm sebagai drivernya. Dan memiliki karakter yang berbeda juga, di mana dua ini adalah kaisar pria, sedangkan di sini adalah kaisar wanita dan satu-satunya di Cina setahu saya di era Tang Dinasti. Tangcu sendiri melihat potensi yang besar dari hype train dari planar driver, sehingga mereka tidak mau ketinggalan dengan mengeluarkan planar driver in-ear monitor. Dan Tangcu Audio Setianwu ini dipasarkan di angka 2,2 jutaan. Kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah untuk link pembeliannya ya. Selanjutnya kita bahas packaging dari Setianwu ini. Packaging dari Setianwu kita pernah bahas di video di atas, jadi kalian bisa cek aja videonya. Dan untuk packaging kami bilang sangat oke banget untuk kelas 2,2 jutaan dan kami berikan skor amin untuk packagingnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari Setianwu ini. Build quality dari Setianwu sendiri yang menggunakan housing berbahan resin berwarna hitam seperti ini, dan di sini ada marking di bagian dalamnya left dan right, serta ada beberapa fan hole di sini. Di sini ada satu dan di sini juga ada satu. Jadi total ada 2 fan hole dari housingnya. Kalau kita lihat housingnya sendiri memang pekat ya, jadi tidak terlihat isi dalamnya. Sedangkan untuk bagian nozzle-nya sendiri terlihat agak sedikit pendek, walaupun cukup besar untuk diameter dari nozzle-nya, dan sudah ada filternya juga dari nozzle-nya. It's very nice. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya ini salah satu yang cantik banget menurut saya. Jadi menggunakan faceplate berwarna ungu berbahan metal seperti ini, dan ada motif klasik-klasik tribal Chinese-nya gitulah. Dan warna ungunya ini keren banget, ungu janda lah. Lalu kalau kita ke bagian kabelnya adalah dual pin 0,78 mm dengan air hook yang preform. It's very nice. Preform transparan seperti ini, dan kabelnya sendiri kita bisa lihat di sini twisted, masing-masing 2 braid dengan total 4 braid seperti ini. Yang cukup tebal menurut saya untuk bagian kabelnya. Kabelnya sendiri adalah 5N High Purity Copper. Kalau kita lihat ke bagian bawah lagi, chain slider dan splitternya berbahan metal yang tentu saja sangat-sangat atraktif. Sedangkan kalau kita lihat ke bagian bawah di sini adalah 4 braid yang di braid sangat rapi menurut saya, dipilin dengan sangat rapi. Dan kabelnya ini tidak terkesan kaku, jadi sedikit lentur menurut saya. Tapi bukan yang terlentur sih. Jadi dia bisa dikategorikan cukup lentur untuk kabelnya. Dengan jack 3,5 mm straight plug, gold plated, dan housingnya ini juga berbahan metal untuk jacknya. Secara umum build quality dari Setianwu ini kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas fitting dari Setianwu ini. Untuk fitting dari in-ear monitor satu ini bukan yang tipenya super tebal banget atau super lebar banget, bisa dikategorikan sedang aja untuk housing dari in-ear monitor satu ini. Dan untuk pemakaiannya sendiri adalah over ear regular fit, dan fittingnya ini cukup ergonomis menurut saya. Cukup terasa baik grip dan kekedapannya dari Setianwu ini. Dan untuk pemakaian di telinga saya sendiri menurut saya cukup nyaman, walaupun ini masuk pada kategori yang cukup senak, tapi tidak sesesak Blessing 2 ya untuk Tangcu Setianwu ini. Dan secara fitting kami berikan skor B. Mungkin ini adalah fitting yang oke banget menurut saya. Untuk telinga sedang ke besar mungkin tidak ada masalah, tapi kalau mungkin telinga kalian mungkin agak kecil, itu bisa agak sedikit bermasalah, tapi sedikit saja ya, mungkin agak sedikit sesak aja. Karena housingnya ini memang bisa dikategorikan sedang yang tipenya agak snug, seperti halnya Blessing, tapi tidak mengganggu Blessing untuk fittingnya.
Selanjutnya kita bahas sound quality dari Cetianwu ini. Arah sound quality dari Cetianwu ini bisa dikategorikan mild V-shape ataupun Harman-Harmanan lah. Dan ada pro tip dari saya, kalau kalian drive planar itu ada baiknya kalian menggunakan source yang cukup powerful. Sebenarnya smartphone bisa, tapi itu bukan maksimal, bukan source yang maksimal untuk ngedrive planar in-ear monitor. Ada baiknya kalian gunakan dongle ataupun DAP lebih baik. Untuk bagian bassnya di sini, bassnya ini bisa dikategorikan cukup fun untuk sebuah planar in-ear monitor. Terasa bassnya ini impactful banget, jadi terasa luas, walaupun kita bilang punch-nya ini agak sedikit kurang dalam. Untuk bagian bassnya sendiri, menurut saya teksturnya ini khas planar banget yang agak sedikit kurang bite aja, tidak seperti dynamic driver. Dimana dynamic driver itu memiliki bass yang lebih neutral dan lebih ada bite-nya. Tapi apakah bass dari in-ear monitor Cetianwu ini jelek? Tentu saja tidak. Untuk bagian mid-nya sendiri, dia memiliki mid yang memang agak ke warmer body, dimana mid-nya ini bisa dikategorikan clean, dan juga posisinya agak sedikit mundur, jadi sedikit aja mundurnya. Untuk male vokalnya sendiri, menurut saya bodinya ini pas, walaupun kita bilang secara timbre memang agak sedikit ngambang, ya khas planar lah, tidak kurang bite lah. Kalau gampangnya itu kurang bite, kurang git. Dimana artikulasi dari male vokalnya ini juga jelas dan clean banget. Sedangkan untuk female vokalnya ini terkesan sweet dan sedikit smooth menurut saya. Tidak terkesan seperti Harman-Harman pada umumnya yang memang agak sedikit agresif untuk Harman-Harmanan target. Dan ini bisa dikategorikan sangat terkontrol untuk female vokalnya. Dan juga terkesan tegas dan asik banget untuk mid-nya. Untuk shouty-nya sendiri di in-ear monitor satu ini menurut saya minim, jadi tidak perlu kalian perhatikan untuk shouty-nya karena memang nggak ada, hampir nggak ada menurut saya. Untuk presentasi instrumennya di bagian mid menurut saya juga clean, terkontrol, dan memang sedikit forward dibandingkan vokalnya. Untuk treble-nya sendiri, string-nya ini masih dapat tapi dalam konteks yang terkontrol banget. Jadi string-nya itu masih memberikan detail yang baik dari bagian atasnya. Selain itu juga cukup aman untuk kalian yang memang sensitif terhadap treble yang picky, treble yang pedes. In-ear monitor satu ini cukup friendly untuk kalian. Secara airy pun saya bilang ini cukup oke, walaupun tidak super banget. Ya mungkin dia ada sedikit upgrade dari Siminli dari bagian treble-nya. Dimana Siminli memang agak sedikit dark untuk bagian treble-nya. Di sini ada tambahan pedes, tambahan string dikit. Tapi bukan pedes ya, tambahan string dikit, tekstur yang memberikan ada kesan shimmeringnya, ada kesan detailnya juga. Secara keseluruhan tonalitas dari Cetianwu ini kami berikan skor A+. Tonalnya ini bisa dikategorikan terkesan pas banget menurut saya. Tidak super boring banget dan tidak super fun banget. Jadi kalau kita analogikan makanan itu tidak keasinan banget ataupun tidak kemanisan banget. Jadi konteksnya dia ini bisa dikategorikan umami. Kalau kita rasa itu ada umami, ini monitor yang umami menurut saya secara tonalitasnya. Presentasi dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan pas dan juga asik menurut saya. Untuk bagian timbernya memang kita bilang timbernya ini khas planar yang tidak senatural dynamic driver dan menurut saya agak sedikit kurang aja untuk timbernya di bagian mid sectionnya. Sedikit kurang gigit gitu. Untuk soundstage-nya sendiri menurut saya cukup oke, cukup luas, cukup tinggi juga dan ada kesan depth-nya. Walaupun memang tidak yang terluas dari kelas, kita bilang kelas planar driver, tapi dia masuk dalam kategori yang cukup 3D untuk bagian soundstage-nya. Detailnya ini menurut saya ya masih dalam kategori yang oke lah, mikro-mikro detail yang umum masih dapat terdengar dengan sangat baik. Lalu untuk clarity-nya bisa dikategorikan sangat-sangat oke dan juga clean banget. Separasi imaging dan positioning, separasinya terpisah-pisah dengan cukup baik menurut saya, karena memang planar driver ini memiliki transient yang lebih cepat dari dynamic driver. Untuk layering-nya sendiri memang ada beberapa layer tapi tidak banyak, tapi ya it's a good thing. Lalu kalau kita bilang dari sisi positioning, dia memiliki positioning yang cukup pinpoint untuk kelas planar driver. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk planar satu ini. It's a good planar. Selain kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini mungkin planar timbernya masih agak mengganggu, terutama bagian mid-nya. Tapi kalau kalian tidak bermasalah dengan hal itu, mungkin akan menjadi good deal untuk kalian. Pro-nya in-ear monitor satu ini a decent good all-rounder. Jadi kalau kalian mencari planar driver yang all-rounder apaan ya, di 2 jutaan mungkin, Cetianwu ini bisa saya rekomendasikan. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor amin dan masuk pada kategori good value. Merupakan salah satu in-ear monitor planar yang bisa saya rekomendasikan dengan mudah untuk kalian. Kesimpulan, Cetianwu ini tentu saja tidak mengecewakan saya. Dia memberikan segala kebaikan dari planar driver. Dengan suara yang tentu saja dapat dinikmati semua orang.
Kalau kalian ada pertanyaan seputar Cat Tianwu ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding Native pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!